Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya lagi dalam perjalanan mengendarai motor dari arah Tanjung Lesung, dan tujuan kita kali ini akan melewati Pasar Panimbang, kemudian lanjut ke Jalan Teluk Lada, dan nantinya kita akan melihat langsung kondisi terbaru dari proyek tol Serang Panimbang seksi 3 paket 3B. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kondisi lalu lintas, aktivitas pasar sampai perkembangan infrastruktur di wilayah Panimbang dan sekitarnya, pastikan tonton video ini sampai selesai. Let's go! Saat ini saya masih berada di jalur Tanjung Lesung menuju Panimbang, dan bisa kalian lihat sendiri kondisi lalu lintas di jalan ini cukup ramai ya. Banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas, mulai dari warga lokal, kendaraan pengangkut barang, sampai kendaraan pribadi. Jalur ini memang menjadi salah satu akses utama masyarakat, apalagi menghubungkan kawasan wisata Tanjung Lesung dengan pusat aktivitas ekonomi di Panimbang. Di jam-jam tertentu, terutama pagi dan siang hari, arus lalu lintas di sini terasa padat ya, walaupun masih tergolong lancar. Oke, sekarang kita sudah mulai memasuki area Pasar Panimbang. Seperti yang bisa kalian lihat, kondisi pasar ini sebenarnya tidak jauh beda dengan pasar tradisional pada umumnya. Namun, ada satu hal yang cukup mencolok jika kalian masuk ke dalam pasar ini. Banyak pedagang yang awalnya berjualan di dalam area pasar, sekarang justru memilih pindah berjualan di luar pasar atau di pinggir jalan, terutama pedagang daging, ikan, sayur mayur, dan makanan basah lainnya. Alasannya bermacam-macam, salah satunya karena lebih mudah diakses oleh pembeli. Pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar, tidak perlu parkir gitu ya. Cukup berhenti di pinggir jalan, transaksi pun langsung bisa terjadi. Namun di sisi lain, kondisi ini membawa dampak yang cukup serius, terutama bagi pedagang sembako yang masih bertahan di dalam pasar. Banyak dari mereka yang akhirnya gulung tikar karena jumlah pembeli terus berkurang. Pembeli lebih memilih pedagang di luar pasar yang lebih praktis dan cepat. Selain itu, ada faktor lain yang tidak kalah besar pengaruhnya, yaitu menjamurnya agen atau grosir di pelosok-pelosok kampung. Sekarang di desa-desa atau kampung-kampung sudah banyak agen sembako yang stoknya lengkap. Ditambah lagi, mobil dari para sales atau distributor dari pabrik sekarang sudah bisa menjangkau area-area pelosok, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh belanja ke pasar Panimbang. Kombinasi inilah yang akhirnya membuat aktivitas pasar, khususnya di bagian dalam, semakin menurun. Dan kejadian ini tidak terjadi di pasar Panimbang saja. Di pasar Badak pun di Kota Pandeglang keadaannya sama demikian. Oke, sekarang saya sudah masuk ke Jalan Teluk Lada ya. Kalau kita bicara soal jalan ini, dulu jalur ini cenderung sepi, jarang dilalui kendaraan. Namun sekarang kondisinya sudah jauh berbeda. Bisa kalian lihat, banyak warga yang mulai berjualan di pinggir jalan, kios-kios baru bermunculan, dan aktivitas masyarakat di sepanjang jalan ini semakin hidup. By the way, jalan ini sekarang juga sering dimanfaatkan warga untuk berolahraga seperti jogging atau sekedar jalan santai, terutama di pagi dan sore hari. Khususnya kalau hari Minggu ya, pagi hari lumayan ramai. Hal ini wajar karena lalu lintas di jalan ini tidak seramai jalur Panimbang Tanjung Lesung. Ditambah
lagi, di sisi kanan dan kiri jalan masih terdapat area persawahan yang memberikan suasana lebih sejuk dan aura positif bagi warga yang berolahraga melewati jalur ini. Jadi bukan cuma fungsi transportasi, tapi jalan ini juga mulai berfungsi sebagai ruang sosial dan ruang aktivitas warga. Sekarang kita sudah melewati salah satu kantor pelaksana proyek Tol Serang Penimbang sesi 3 paket 3B. Proyek ini pengerjaannya dilaksanakan oleh gabungan beberapa BUMN, diantaranya PT Adikarya, PT Waskita Karya, PT PP, dan PT MWT ya kalau nggak salah. Nah, sekarang saya sudah sampai di kantor PT Adikarya selaku salah satu pelaksana utama proyek Tol Serang Penimbang sesi 3. Jadi kalau kantor pertama tadi itu kerjaannya mulai dari Sungai Ciliman sampai ke ujung yaitu Penimbang. Nah, kalau kantor ini nih, itu pekerjaannya dari Sungai Ciliman sampai ke Kampung Pasir Kadu kalau nggak salah. Tidak jauh dari sini, di bagian depan terdapat gudang proyek yang juga digunakan oleh pelaksana proyek Tol Serang Penimbang paket 3B yang office-nya tadi sudah dilewati. Yang pertama tadi ya. Nah, dari sini kita akan belok ke kiri untuk melanjutkan perjalanan. Nah, sekarang kita melewati jalan desa yang dulunya sempat dijadikan jalur utama logistik dan alat berat proyek Tol Serang Penimbang yang dikerjakan oleh PT Adikarya. Yang mana proyeknya sekarang sudah selesai ya guys. Nah, karena sudah selesai, kendaraan dan alat berat proyek sudah tidak diperbolehkan melintasi jalan ini. Dan bisa kalian lihat sendiri, kondisi jalan ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya guys. Dulu, terutama saat musim hujan, jalan ini sangat tidak nyaman dilewati, bahkan bisa dibilang tidak bisa dilewati guys, karena medannya berlumpur, rusak, berlubang, pokoknya sempit deh. Sekarang jalannya sudah padat, sudah bisa dilewati, ya sudah bisa melaju 30 km jam sih, sudah nyaman banget ya. Nah, kayak gini. Bahkan sebagian ada yang diaspal loh. By the way, saya sendiri kurang tahu ya secara pasti apakah pengaspalan ini merupakan bentuk kompensasi dari proyek tol atau memang program dari pemerintah daerah setempat. Namun yang jelas kondisi jalan saat ini sangat membantu mobilitas warga. Oke, good job.
Akhirnya kita sudah sampai di depan proyek tol Serang Panimbang. Sisi 3 Pagar 3B, tepatnya di Kampung Kacer, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panimbang. Yang mana proyek ini dikerjakan oleh gabungan beberapa pelaksana yang kantornya tadi kita sudah lewati ya. Office pertama tadi ya, itu kantornya. Sementara untuk kerjaan yang ditangani oleh PT Adikarya, proyeknya sendiri itu berada di sebelah sungai guys. Sebelah sungai ini ya, sampai ke Kampung Pasir Kadu, dan bisa dibilang ya sudah selesai ya. Tinggal menutup ada baril yang belum ditutup karena bisa jadi untuk peresmian nanti. Nah, untuk paket 3B, bendangan proyeknya mulai dari titik ini guys hingga ke arah exit Panimbang yang akan konstruksinya menggunakan pile slab atau tiang panjang. Jadi tiang panjang itu ditancapkan, kemudian nanti di atasnya akan dikasih dak cor-coran gitu ya. Kalau dari sisi sungai Sleman ini itu ada yang pakai pile slab ada, dan ada timbunan juga ada. Apa itu namanya istilahnya? Cut and fill ya. Ada cut and fill, ada pile slab. Tapi untuk paket 3B ini full menggunakan pile slab. Oke teman-teman, itulah perjalanan kita hari ini. Mulai dari arah Tanjung Lesung, Pasar Panimbang, Jalan Teluk Lada, hingga melihat langsung perkembangan proyek tol Serang Panimbang Dasi 3 paket 3B. Semoga video ini bisa memberikan gambaran nyata tentang kondisi lalu lintas, aktivitas ekonomi masyarakat, serta perkembangan infrastruktur di Panimbang dan sekitar. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan terus membahas perkembangan infrastruktur di daerah kita. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.